dari bangsa ular yang sangat dihormati, kemudian masuk ke dalam salah satu dari Raja Naga yang berada di negara Indonesia, seperti Sesa dan juga Antaboga. Sedangkan dalam literatur lain dikatakan bahwa naga Basuki ini merupakan... Oke, halo teman-teman semua, balik lagi bersama Tosensei di sini. Dan seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas Poci, podcast cerita mitologi. Kemarin kan kita udah bahas nih makhluk-makhluk mitologi yang berasal dari negara Yunani. Dan di video kali ini kita akan balik lagi nih mengisahkan makhluk-makhluk mitologi dari Nusantara, khususnya Pulau Bali. Siapa lagi kalau bukan Naga Basuki. Tapi sebelum ke ceritanya teman-teman semua, silakan buat teman-teman klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, tanpa basa-basi lagi teman-teman semua, langsung kita gas ke pembahasan Poci, podcast cerita mitologi. Siapa sih yang gak kenal dengan Pulau Bali, yaitu salah satu pulau yang berada di negara Indonesia, yang memiliki daya tariknya tersendiri, sehingga banyak sekali mendatangkan turis-turis asing dari mancanegara. Bahkan dikatakan Pulau Bali ini menjadi sektor utama dari pariwisata, yang mana pendapatannya paling tinggi, yang sangat berkontribusi kepada negara Indonesia. Tetapi di balik keindahan Pulau Bali ternyata terdapat sebuah kisah dalam penciptaan Pulau Bali ini yang berkaitan dengan salah satu makhluk mitologi yang amat besar yang dianggap sebagai dewa oleh masyarakat Hindu khususnya, dan dia adalah Naga Basuki. Naga Basuki adalah salah satu makhluk mitologi yang berasal dari Pulau Bali yang dianggap sebagai dewa oleh masyarakat Bali, khususnya yaitu masyarakat yang beragama Hindu. Dikatakan dalam kesusastraan Jawa kuno, Naga Basuki ini pernah membantu para dewa dan juga Asyura untuk melingkari Gunung Mandara, yang mana gunung tersebut dipakai oleh para dewa dan juga Asyura untuk mengaduk lautan susu. Kemudian Naga Basuki juga dikenal sebagai raja dari bangsa ular yang sangat dihormati, kemudian masuk ke dalam salah satu dari Raja Naga yang berada di negara Indonesia, seperti Sesa dan juga Antaboga. Sedangkan dalam literatur lain dikatakan bahwa Naga Basuki ini merupakan peliharaan dari Dewa Siwa. Kalau misalkan kalian nih melihat penggambaran dari Dewa Siwa, kalian melihat kan ada ular yang dikalungkan di leher Dewa Siwa, dan dikatakan bahwa itu adalah Naga Basuki. Untuk ciri-ciri dari Naga Basuki, dikatakan bahwa Naga Basuki memiliki perawakan sebagai ular naga raksasa yang memiliki mahkota dan juga permata di dahinya, yang disebut sebagai Naga Madi. Sedangkan untuk tubuhnya ini diselimuti oleh sisik yang terbuat dari emas dan juga ekor yang dipenuhi dengan permata, berlian, dan juga ada satu permata yang sangat besar, yaitu permata merah delima. Kemudian Naga Basuki ini dipercaya oleh masyarakat Bali sebagai naga yang membawa kemakmuran dan juga kekayaan. Karena dikatakan bahwa Naga Basuki ini menempati sebuah goa yang berada di Gunung Agung, dan di situ adalah tempat harta karun dari masyarakat Bali berada. Yang mana dikatakan bila mana Naga Basuki ini menggoyangkan badannya, maka sisik-sisik yang mati itu akan berubah menjadi emas dan menjadi harta yang sangat melimpah. Oleh karena itulah masyarakat Bali sering sekali bermeditasi dan meminta kekayaan kepada Naga Basuki. Untuk kekuatan dan skill dari Naga Basuki sendiri, seperti naga-naga pada umumnya, dapat menyemburkan api, memiliki cakar yang sangat tajam, bisa terbang, dan juga yang spesialnya adalah Naga Basuki ini mampu mengeluarkan harta dari sisik-sisik yang telah mati itu. Kisah Naga Basuki ini sangat terkenal di Nusantara atau negara Indonesia karena sangat berkaitan sangat erat dengan masyarakat Bali dan juga masyarakat Jawa, khususnya Jawa Timur. Yang mana kisah Naga Basuki ini ternyata ada kaitannya dengan asal muasal terciptanya Selat Bali, yaitu sebuah selat yang memisahkan antara Pulau Bali dan juga Pulau Jawa. Pada suatu hari, hiduplah seorang resi yang sakti mandraguna yang bernama Sidimantra, yang kesehariannya adalah selalu melakukan tapa brata di hutan demi meminta petunjuk petuah dari para dewa demi keberlangsungan hidupnya.
Karena saking ulet dan rajinnya, Resi Siddhimantra ini melakukan tapa brata hingga pada akhirnya para dewa pun mendengar keinginan dari Siddhimantra ini. Dan para dewa memberikan sebuah harta yang sangat berlimpah yang menyanggupi untuk menghidupi Siddhimantra selama hidup di dunia. Sekaligus Siddhimantra ini diberikan sebuah manik merah yang kemudian manik merah ini akan berubah menjadi seorang anak laki-laki yang diinginkan oleh Siddhimantra karena dia tidak memiliki keturunan, dan anak tersebut diberi nama oleh Siddhimantra menjadi Manik Angkara. Singkat cerita, Manik Angkara pun tumbuh dewasa dan memiliki perawakan yang sangat gagah dan juga sangat tampan. Tetapi kekurangan dari Manik Angkara adalah dia tidak memiliki sifat seperti ayahnya. Seolah-olah Siddhimantra dan juga Manik Angkara ini memiliki sifat bertolak belakang karena Manik Angkara ini sangat terobsesi dengan sebuah judi, terutama judi sabung ayam. Di mana ada judi sabung ayam, maka disitulah ada Manik Angkara. Manik Angkara juga memiliki nasib yang sangat buruk atau bisa dikatakan sangat apes karena setiap dia berjudi, pasti dia selalu kalah dan meninggalkan banyak hutang. Dan pada saat meninggalkan banyak hutang, Manik Angkara pun mulai bingung bagaimana dia harus melunasi hutang tersebut dan melakukan jalan yang sangat pendek, yaitu dengan mencuri harta milik ayahnya yang diberi oleh para dewa. Dan pada saat melihat harta yang begitu banyak, Manik Angkara pun berpikir bahwa harta ini bisa melunasi hutang-hutang dirinya kepada bandar dan juga sisanya dimainkan lagi oleh dirinya untuk berjudi. Manik Angkara ini tidak memiliki rasa kapok dan terus terbuai oleh perjudian. Sehingga seiring berjalannya waktu, Manik Angkara menghabiskan harta orang tuanya ini demi terus menjalankan hobinya, yaitu berjudi. Hingga pada akhirnya Manik Angkara pun terlilit oleh hutang yang sangat banyak, bahkan sering ditagih oleh penagih hutang. Dan bahkan membuat Manik Angkara ini bila datang ke rumah selalu dengan keadaan bonyok. Hingga pada suatu hari ketika Siddhimantra akan mengambil hartanya, dia sangat terkejut karena harta yang diberikan oleh para dewa begitu banyaknya untuk menghidupi dirinya selama hidup di dunia sudah habis seketika. Dan dia pun keheranan, kemana perginya harta-harta ini? Dan di waktu itu juga ternyata Manik Angkara datang kepada Siddhimantra dengan muka yang babak belur karena dihajar habis-habisan oleh para penagih hutang. Dan dari situ Manik Angkara pun meminta maaf kepada Siddhimantra telah menghabiskan hartanya dan bahkan meminta bantuan kepada Siddhimantra untuk bisa membantunya membayar semua hutang-hutangnya. Setelah mendengar itu, karena kebaikan dari Siddhimantra ini, Siddhimantra pun mencoba mencari cara untuk mendapatkan harta yang sangat banyak kembali dari para dewa. Setelah itu Siddhimantra pun mulai kembali melakukan tapa brata dan meminta petunjuk kepada para dewa. Dewa pun yang mendengar doa dari Siddhimantra turun dan memberikan petunjuk kepada Siddhimantra untuk meminta bantuan kepada seekor naga yang berada di Gunung Agung dengan diberikan sebuah genta, yaitu lonceng untuk memanggil naga tersebut dari guanya. Setelah mendengarkan petunjuk dari para dewa, Siddhimantra pun mulai melakukan perjalanan ke Gunung Agung dengan membawa genta. Singkat cerita, dia pun sampai di kawah Gunung Agung. Dan pada saat di kawah Gunung Agung, ada sebuah gua raksasa, yaitu tempat bersemayamnya naga Basuki yang menjaga harta di gua tersebut. Siddhimantra pun mulai menggunakan genta tersebut dan memainkannya. Dan pada saat itu juga seketika, sang naga terbangun dari tidurnya dan mulai keluar menghampiri Siddhimantra. Sang naga bertanya, "Siapa dirimu? Kenapa kau memiliki genta tersebut?" Kemudian di sini Siddhimantra pun menjelaskan apa tujuannya datang ke sana dan meminta bantuan untuk meminta harta kepada naga Basuki. Setelah mendengarkan penjelasan dari Siddhimantra, naga Basuki pun yang memiliki kemampuan yaitu dapat membaca hati dan juga masa lalu seseorang, dia melihat bahwa Siddhimantra ini berkata dengan jujur dan juga apa adanya. Karena kejujuran dari Siddhimantra, maka naga Basuki pun mengabulkan permintaan dari Siddhimantra dan memberikan harta yang begitu banyak dan memberikan pesan kepada anak dari Siddhimantra ini agar tidak melakukan perjudian lagi. Setelah diberi harta melimpah oleh naga Basuki, Siddhimantra pun kembali lagi ke rumah dan memberikan harta tersebut kepada sang anak, yaitu Manik Angkara, dan mengatakan, "Gunakan harta ini untuk melunasi hutang-hutangmu dan juga berjanjilah jangan kau melakukan perjudian lagi." Manik Angkara pun yang mendengar itu mengikuti dan berjanji kepada ayahnya.
Tapi janji tetaplah janji. Manik Angkara mengingkari janjinya dan terus melakukan perjudian sampai harta tersebut pun habis. Dan pada saat kembali lagi ke rumah, Manik Angkara mengadukan kepada ayahnya bahwa hartanya habis dipakai olehnya untuk berjudi. Sidi Mantra pun yang mendengar hal tersebut sangat marah, bahkan mengatakan, "Kau mengingkari janjimu, Manik Angkara. Aku tidak sudi lagi untuk membantumu mencari harta-harta tersebut, dan kau harus bertanggung jawab atas kelakuanmu itu." Kemudian Manik Angkara pun diusir dari rumah oleh ayahnya. Namun tetap saja seorang ayah tidak akan tega membiarkan anaknya begitu saja. Hingga pada akhirnya Sidi Mantra ini mencoba sekali lagi meminta bantuan kepada Naga Basuki untuk membantunya melunasi hutang anak-anaknya. Sidi Mantra pun mulai berangkatlah ke Gunung Agung untuk menemui Naga Basuki. Dan pada saat di perjalanan, ternyata di sebuah peristirahatan ada Manik Angkara yang sedang memikirkan bagaimana caranya dia melunasi hutang-hutangnya. Dan pada saat melihat ayahnya melaju ke arah Gunung Agung, dia pun mencoba mengikutinya dan penasaran kira-kira ayahnya ini mendapatkan harta itu dari mana. Singkat cerita, mereka pun sampailah di Gunung Agung dan Manik Angkara melihat ayahnya menggunakan genta dan memanggil seekor naga. Dan pada saat Naga Basuki keluar, Manik Angkara sangat terkejut karena ada seekor naga yang sangat besar, sangat akrab dengan ayahnya. Dan dari situ, Sidi Mantra pun meminta harta kembali kepada Naga Basuki. Dan Naga Basuki pun dengan baik hati memberikan hartanya untuk melunasi hutang-hutang anaknya. Melihat kejadian tersebut, Manik Angkara pun mulai tahu di mana harta itu berasal. Ternyata dari seekor naga yang datang menghampiri ayahnya setelah dimunyikannya genta. Setelah mengetahui di mana harta itu berasal, Manik Angkara pun mencoba mencuri genta tersebut dari ayahnya. Setelah didapatkan sebuah genta sakti yang dapat memanggil seekor naga, Manik Angkara pun pergi kembali ke Gunung Agung dan membunyikan lonceng tersebut, dan keluarlah Naga Basuki dari guanya. Naga Basuki pun yang keheranan, dia bertanya, "Siapa dirimu? Berani-beraninya kau memanggilku dan memiliki genta sakti tersebut?" Kemudian di sini Manik Angkara pun menjelaskan bahwa dia adalah Manik Angkara, anak dari Sidi Mantra. Dan dia mengaku bahwa Manik Angkara ini diutus oleh Sidi Mantra untuk meminta harta kepada Naga Basuki. Naga Basuki pun yang memiliki kekuatan bisa membaca hati dan juga masa lalu dari Manik Angkara. Dia pun membaca isi hati Manik Angkara dan melihat bahwa Manik Angkara ini penuh dengan kebohongan. Setelah melihat kebohongan dari Manik Angkara, tetap saja Naga Basuki melihat bahwa Manik Angkara ini merupakan anak dari Sidi Mantra. Oleh karena itulah, dengan kebaikan Naga Basuki memberikan hartanya kepada Manik Angkara. Manik Angkara pun terlihat sangat senang dan mencoba untuk mengambil harta-harta tersebut. Namun ketika dia akan mengambil harta itu dari Naga Basuki, dia melihat ekor dari Naga Basuki itu diliputi oleh berlian dan juga permata yang sangat mencolok berwarna merah yang disebut sebagai permata merah delima. Akibat rasa tamak dan juga rakus dari Manik Angkara pun lalu memotong ekor dari Naga Basuki yang membuat Naga Basuki sangat kesakitan dan juga murka. Dari situ Manik Angkara pun mencoba untuk melarikan diri dari Naga Basuki. Naga Basuki pun mengejar Manik Angkara namun tidak kena karena pengejarannya tidak maksimal akibat kehilangan ekornya. Tapi Naga Basuki ini memiliki kemampuan untuk menyemburkan api dan melihat jejak kaki dari Manik Angkara. Kemudian api tersebut disemburkan oleh Naga Basuki ke jejak kaki Manik Angkara, yang membuat setiap langkah dari jejak kaki Manik Angkara ini mengeluarkan api yang sangat besar. Hingga pada akhirnya api tersebut merambat dan menghampiri Manik Angkara, yang membuat Manik Angkara ini hangus terbakar. Sedangkan di sisi lain, Sidi Mantra yang mengetahui bahwa gentanya dicuri dan memprediksi bahwa ini adalah dicuri oleh anaknya, mencoba untuk menyusul ke Gunung Agung. Dan singkat cerita, ketika dia sampai di Gunung Agung, dia melihat Manik Angkara yang telah gosong dibakar oleh Naga Basuki. Melihat itu, Sidi Mantra merasa sedih dan meminta ampun kepada Naga Basuki untuk memaafkan Manik Angkara dan menghidupkannya kembali. Naga Basuki pun yang melihat ketulusan dari Sidi Mantra, dia pun dengan kebaikannya mengabulkan keinginan dari Sidi Mantra, tetapi dengan satu syarat, yaitu Sidi Mantra harus menyambungkan kembali ekornya yang telah diputus oleh anaknya tersebut. Sidi Mantra pun yang mendengar hal tersebut setuju dan menyambungkan kembali ekor Naga Basuki. Melihat ekornya tersambung kembali, Naga Basuki pun menepati janjinya dengan menghembuskan
asap berwarna hitam kepada mayat Manik Angkara. Dan seketika Manik Angkara pun bangkit kembali dari kematiannya. Kemudian melihat hal tersebut, Sidi Mantra pun merasa senang, namun dia berpikir agar kejadian ini tidak terulang kembali, maka dia menyerahkan anaknya tersebut di bawah bimbingan Naga Basuki dan juga sengaja agar Manik Angkara ini mengabdikan diri kepada Naga Basuki. Oleh karena itulah dia sengaja berpisah dengan anaknya, lalu menghantamkan tongkatnya ke tanah dan membelah daratan menjadi dua, yang nantinya daratan yang terbelah tersebut terisi oleh air yang langsung menyambung dengan lautan. Dan kemudian terciptalah sebuah selat yang dinamakan Selat Bali yang memisahkan antara Pulau Bali dan juga Pulau Jawa. Nah, itulah dia teman-teman terkait kisah pembahasan Poci Podcast Cerita Mitologi kali ini, yaitu kisah mitologi dari Nusantara, kisah Naga Basuki, dan juga asal-usul dari Selat Bali. Jadi gimana nih menurut teman-teman semua terkait kisah kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.